Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Mutiara dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang memiliki alasan ke Indonesia. Alasan Jepang datang ke Indonesia yaitu bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Lalu kedatangan Jepang ke Indonesia pada Januari tahun 1942, Jepang mendarat masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meski pasukan KNIL dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tapi tidak ada satupun yang bisa menahan kekuatan Jepang. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan pada tanggal 12 Januari 1942. Jepang menyerang Sumatera setelah berhasil masuk ke Pontianak bersamaan dengan serangan ke Jawa yaitu pada bulan Februari tahun 1942. Pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, dari Burma sampai Pulau Wake di Samudra Pasifik. Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatian untuk menguasai Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Lalu, peralihan kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda hingga dikuasai Jepang. Untuk menghadapi gerak invasi tentara Jepang, blok sekutu yang terdiri atas Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk Komando Gabungan Tentara Serikat yang disebut AFDECOM atau American British Dutch Australian Command yang bermarkas di Lembang. Letnan Jenderal Terpoorten diangkat sebagai Panglima AFDECOM. Namun, kekuatan AFDECOM tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan. Sementara itu, Gubernur Jenderal Tjarda pada Februari 1942 telah mengungsi ke Bandung. Dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda-Inggris yang dipimpin Laksamana Karel Doorman. Sisa-sisa pasukan dan kapal Belanda yang berhasil lolos dan melarikan diri menuju Australia. Dan pada akhirnya, pada 8 Maret 1942, Jenderal Terpoorten atas nama Komandan Pasukan Belanda di pihak sekutu mendatangi penyerahan tanpa syarat ke Jepang yang diwakili Jenderal Imamura di Kalijati, Subang. Peristiwa ini disebut Kapitulasi Kalijati, menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Sehingga Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang. Gubernur Jenderal Tjarda ditawan. Belanda segera mendirikan pemerintahan pelarian atau disebut exile government di Australia di bawah pimpinan Haji Van Mook. Kebijakan Jepang di Indonesia saat itu salah satu contohnya yaitu Romusa. Romusa adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia dijajah. Lalu pemerintah Jepang juga pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit. Dan sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan. Sedangkan masa Hindia Belanda, hanya kalangan atas saja yang mendapatkan akses pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.